Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah dan doa meminta tambahan ilmu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimahumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di malam Ahad yang kedua berarti di tahun 2024. Waktunya berasa cepat atau lambat Bapak Ibu? Ya, usia jenengan bertambah atau berkurang? Sudah pada pintar semua ya. Secara hitungan bertambah, secara jatah berkurang. Hitungannya bertambah tapi sisanya berkurang. Jadi mestinya semakin siap Bapak dan Ibu rahimakumullah. Apalagi ini kita sudah masuk tanggal 2 bulan Rajab. Kita sudah paham bahwa bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan haram. Yang 3 apa? Yang 3 ada 4 bulan haram. Yang pertama adalah Rajab karena dia sendirian. Nanti ada yang 3 beriringan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satu lagi bulan Safar. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bulan haram itu adalah bulan di mana ketika kita melakukan amal soleh itu dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Satu sisi. Di sisi lain, ketika kita melakukan kemaksiatan, balasannya bagaimana? Ya. Jadi malam hari ini kita bahas sedikit tentang efek maksiat tapi kita murojaah dulu dari makna iman Bapak dan Ibu rahimahumullah. Makna iman kalau yang kita pahami kan selama ini iman adalah percaya. Bapak dan Ibu tahu harganya iman? Berapa harganya iman? Apa barang di rumah jenengan yang paling mahal harganya? Barang di rumah Bapak dan Ibu yang paling mahal harganya apa? Barang, bisa mobil, bisa HP, artinya yang nominalnya ketika dirupiahkan itu paling mahal. Ternyata ada sesuatu di dalam dada kita yang harganya amat mahal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat menjelang juz ke-4. Menjelang juz ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka matinya dalam kondisi kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Jadi sempat bertobat apa tidak? Tidak. Mereka kafir dan mati dalam kondisi kafir. Maka Allah kemudian memberitahukan kepada kita bahwa mereka falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardh dahaban. Tidak akan diterima dari salah seorang mereka tebusan
walaupun tebusan itu berupa emas sepenuh bumi. Berapa harga iman, Bapak Ibu? Harga iman berapa? Lebih mahal dari barang apapun yang ada di rumah jenengan. Dan itu Allah sematkan di dada-dada kita. Makanya jangan bosan-bosan memurojaah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman adalah karunia, ketakwaan juga karunia, tetapi mati dalam kondisi beriman, dalam kondisi Islam itu harus diusahakan. Tidak icik-icik datang begitu saja. Dalam hadis panjang kan diceritakan yang bikin kita ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu. Hadis panjang, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Tiap hari dia beramal soleh, sampai kemudian antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta. Tapi takdir Allah mendahuluinya, dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Naudzubillah. Makanya bersyukur kita Bapak dan Ibu ditakdirkan Allah berada di komunitas yang baik seperti ini, ngaji, sholat jamaah. Mudah-mudahan nanti ketika malaikat Israel datang, siap nopo mboten? Ustadznya ceritanya horor-horor banyak ya. Ya kita kan lagi nunggu gitu. Kita semua kan hidupnya nunggu waktu sholat kan. Sholat maghrib selesai, nunggu sholat isya. Sholat isya selesai, nunggu sholat subuh. Nanti kalau bapak dan ibu sudah tidak mau sholat lagi, disolati. Maksudnya tidak mampu. Ya, okay. Bapak dan ibu rahimakumullah, iman oleh para ulama didefinisikan dengan 3 unsur. Yang 3 unsur itu harus ada, tidak boleh tidak ada salah satunya. 3 unsur yang 3-tiganya harus ada, tidak boleh salah satunya nggak ada. Nanti kita berikan konsekuensi ketika salah satu di antara 3 unsur itu tidak ada pada diri seorang makhluk yang mengaku beriman. Al-imanu, yang pertama, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa iqrarum bil lisan, diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Wa amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi ada 3 unsur yang berperan dalam urusan iman. Napa mawon Bapak Ibu? Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah anggota badan. Oke. Nanti hati dalam yang dimaksud hati di sini di dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kadang-kadang jadi rancu. Oke. Bapak dan Ibu menamakan hati itu yang di sini apa yang di sini? Yang di lambung apa yang di dada? Yang dinamakan hati oleh kita orang Indonesia, yang di perut, hepar, atau yang di dada, jantung. Coba perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu, jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu, jika dia rusak, segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Sengaja saya tidak terjemahkan. Qalb di situ yang dimaksud hati apa jantung? Ya, jadi artinya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia agak-agak rancu gitu. Jadi yang dimaksud ternyata yang lebih mendekati makna adalah jantung, bukan hati hepar tapi jantung. Tapi hati yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu, ya hati yang abstrak, gitu. Meyakini di dalam hati.
Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang berperan adalah lisan. Yang ketiga adalah mengamalkan dengan jawari, dengan anggota badan. Coba Bapak dan Ibu, kalau salah satunya kita hilangkan, misalnya ada makhluk yang dia meyakini beriman kepada Allah dengan hatinya, dia juga mengucapkan dengan lisannya, tapi jawarihnya, amal perbuatannya berselisih ya dengan yang dia ucapkan dan dia yakini. Itu yang terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Jadi iblis itu beriman Pak, punya dua unsur iman. Dia cacat pada sisi yang ketiga. Apa dia beriman Ustaz? Oh beriman. Buktinya apa? Allah sendiri cerita kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika ditanya, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam? Dia jawabnya gimana, Bapak Ibu? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dianya siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebabnya apa merasa lebih baik, Bapak Ibu? Sebabnya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Berarti kan iblis beriman bahwa siapa yang menciptakan dia? Allah. Tapi dia cacat pada sisi yang ketiga. Cacat pada sisi yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimahullah. Kenapa? Dia bersumpah. Ketika dia dijadikan makhluk yang terlaknat, terkutuk, di surat Al-A'raf dia bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Bersumpah Bapak Ibu, aku pokoknya ya Allah akan menghalangi anak Adam dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ayo Bapak dan Ibu, mau lari kemana? Musuh kita yang tidak jelas bentuknya, tapi Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Orang keton, tapi Allah menyampaikan kepada kita dia musuh yang nyata. Dia bersumpah akan menghalangi kita, anak Adam dan keturunannya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Tujuannya apa? Apa yang dihalangi? Supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu yang membuat imannya iblis cacat. Dia beriman pada yang tasdikun bil qalbi, dengan hatinya, ucapannya juga dia menyatakan iman, tapi amal jawarihnya menyelisihi apa yang dia yakini dan apa yang dia ucapkan. Sekarang yang kedua, Bapak dan Ibu, ada orang yang meyakini dengan hatinya, amalnya, jawarihnya, Bapak dan Ibu, itu digunakan untuk membantu Islam, tapi dia cacat pada yang kedua. Lisannya tidak mau ngomong, tidak mau mengatakan saya beriman. Kayaknya Bapak dan Ibu sudah dapat menebak nih, siapa tokoh ini? Sinten? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Abu Thalib. Abu Thalib. Bapak dan Ibu rahimakumullah, dia yakin kebenaran apa yang dibawa oleh keponakannya, yakin Pak. Makanya dia bantu ketika masyarakat Quraisy itu membenci Rasul, memerangi Rasul, dia menjadi bemper. Satu ketika orang-orang Quraisy datang kepada dia, mengajukan tawaran. Cuma kadang-kadang gini Pak, orang itu kalau sudah ketutup hidayahnya ya tawarannya tawaran konyol gitu. Ya lihat kisahnya gini. Jadi mereka datang kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, itu ponakanmu itu bikin rupes saja di Mekah, kira-kira gitu ya. Sekarang kita bikin kesepakatan aja lah. Kita akan datangkan
akan berikan kepada Anda seorang pemuda ganteng, yang paling ganteng di kaum kita. Tukeran sama Muhammad. Nah terus nanti Muhammad mau diapakan sama kalian? Ya kami bunuh, biar dia nggak jadi urus-urus lagi gitu. Kurang lebih begitu nggih. Abu Thalib itu bilang begini, Pak, bodoh sekali tawaran kalian. Kalian itu tawarannya konyol banget gitu. Masa kalian membawa anak muda ke sini untuk saya pelihara dan saya menyerahkan ponakan saya untuk kalian bunuh? Konyol nggak Bapak Ibu? Ya kan? Sebegitunya membela Rasulullah. Tapi apa yang menjadi cacat dia? Ketika dia sakaratul maut, diceritakan di hadis ya, lagi sakaratul maut, Rasulullah berdiri di sisi ini, beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, uhajju indallah, itu akan menjadi hujahku di hadapan Allah, di sisi Allah, ucapanmu itu. Yang di situ Pak, di sini Rasul, ya, yang di situ sebelah situ ada Abu Jahal sama Abu Umayyah, bilang gini, apa kamu mau benci agamanya nenek moyangmu, agamanya Abdul Muthalib? Manut sinten Bapak Ibu? Manut ponakannya Rasulullah atau manut temannya yang dua itu? Hati-hati nggih. Teman yang buruk itu bisa membuat hidup kita berakhir dalam keburukan. Contohnya Abu Thalib. Maka kemudian Rasulullah bersumpah, ya wahai paman, aku akan memintakan engkau ampun kepada Allah selagi aku tidak dilarang. Gitu. Tapi kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Tidak layak bagi orang-orang mukmin itu memintakan ampun buat orang walaupun itu saudaranya sendiri yang jelas-jelas dia itu musyrik dan akan menjadi penghuni jahanam. Sinten? Abu Thalib. Dia mengimani dalam hatinya, membantu dengan jawarihnya, membantu Rasulullah, tapi dia cacat pada sisi lisan. Hati-hati Pak, hati-hati. Yang ketiga, berarti kurang yang apa nih? Yang pertama tadi iblis cacat di mana? Perbuatan. Abu Thalib cacat di lisan. Kira-kira yang ketiga cacatnya di mana? Yang pertama ya. Jadi ada orang yang lisannya Pak, Masya Allah, aku itu beriman, aku Islam, mungkin bacaan Qur'annya lebih bagus dari jenengan, daresnya juga lebih bagus, amalnya Masya Allah, bajunya mungkin lebih bagus, jenggotnya bisa lebih panjang gitu. Tapi hatinya kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah generasi yang muncul pertama kali di Madinah. Sinten? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang munafik itu Pak, lisannya Masya Allah, kalau bareng dengan kita itu pokoknya semedulur banget. Amal solehnya, bisa jadi dia lebih soleh dari jenengan secara sisi amal soleh, tapi hatinya kosong. Makanya Bapak Ibu, ketika membahas tentang orang munafik ini, Allah itu setelah di dalam beberapa surat menceritakan tentang orang-orang ini masih kurang, Allah turunkan satu surat khusus, namanya surat itu. Saking apa? Angel ngadepi wong ini, angel. Di awal surat Al-Baqarah itu 13 ayat sendiri bahas orang munafik. Di ayat-ayat di surat-surat berikutnya nanti dibahas juga tentang perilaku orang munafik. Masih kurang, turunkan lagi satu surat, surat Al-Munafiqun. Masya Allah. Ini orang munafik yang kayak gini Pak, hukumannya ngeri banget. Di surat An-Nisa disebutkan, innal munafiqina fid dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Fid dzarkil asfali, di neraka yang paling dasar. Insyaallah. Naudzubillah. Maka kita tidak punya pilihan selain tiga-tiganya harus
ada pada diri kita. Tasdiqun bil qalb, iqrarun bil lisan, wa amalu bil jawari. Cuman bisa kayak gitu terus nggak Bapak Ibu? Bisa kayak gitu terus nggak? Apalagi kelas kita ya. Kelas kita, sahabat aja ngeluh kan, mereka curhat, celaka, aku telah munafik, gitu kan. Loh kenapa? Kalau ada sedang di hadapan Rasul cerita surga, seolah-olah surga itu ada di hadapan kami, gitu kan? Ketika cerita neraka, seolah-olah neraka di hadapan kami. Tapi kalau balik ke anak istri, masih ingat neraka surga, apa lupa Bapak Ibu? Jenengan kan saya gitu ya, kan gitu. Nek pas ngaji tadi ya surga kayaknya di neraka gitu kan. Begitu pulang cerita dengan anak istri, sengamuti kurang bayar SPP, harga beras naik. Ketika itu diceritakan kepada Rasulullah komentar nopo, au kama qala, sungguh jika suasana hati kalian seperti sedang berada di hadapanku, jadi selalu ingat akhirat, maka malaikat akan turun menyalami kalian. Aku bayang Pak, salaman sama malaikat Pak. Tapi ya itu sesaat menghadap, sesaat berpaling. Gitu, makanya Sayyidina Umar memberikan tips kepada kita, kalau hatimu sedang menghadap, hati kita sedang solih, Bapak Ibu, lagi menghadap kepada Allah, maksimalkan amal solehnya. Pokoknya sing wajib, sing sunnah, sing fadilah, lakoni semua. Nanti ada masanya turun kan, ngedrop, baterainya agak-agak low gitu, low bat itu apa? Minimal lakukan yang fardu. Minimal lakukan yang fardu. Bapak dan Ibu rahimahullah, para ulama itu memberikan kabar kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kadang dia naik, kadang turun. Sesuatu yang bisa naik dan bisa turun, bisa hilang nggak Bapak Ibu? Sesuatu yang bisa naik, bisa turun, bisa hilang nggak? Bisa. Iman itu bisa hilang. Makanya Rasulullah dalam salah satu sabda beliau, tidak beriman seorang pencuri ketika dia mencuri. Tidak beriman seorang peminum ketika dia sedang minum. Tidak beriman seorang pezina ketika dia sedang berzina. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, orang yang bermaksiat itu hakikatnya sedang hilang imannya. Iya lagi hilang imannya. Mencuri, orang mencuri itu kan tengok nggak ada orang gitu kan, lupa kalau dia sendiri itu orang, tengok, masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, apa yang menjadikan iman bertambah, apa yang menjadikan iman berkurang? Nah, para ulama kemudian kasih tahu kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambahnya ketika melakukan ketaatan, berkurangnya ketika melakukan kemaksiatan. Jadi kalau taat, imannya nambah. Kalau maksiat, imannya turun. Bapak dan Ibu bisa nggak berada pada dalam kondisi tidak taat dan tidak maksiat? Bisa nggak? Bahasa personalnya yang netral gitu. Bisa nggak? Berada di satu waktu yang jenengan tidak taat dan tidak maksiat. Bisa nggak? Bapak Ibu rahimakumullah, iblis, setan itu senantiasa nginteli kita, memata-matai. Jadi dia berada di satu tempat yang tidak bisa dilihat sama kita, ngawasi. Ketika hati kita sedang kosong dari zikir kepada Allah, dia caplok Pak. Nah, hati-hati nggih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk Pak.
pes. Kalau hati kita zikir, oh dia pura-pura nggak hadir. Begitu kita lalai dari zikir, sikat lagi, gitu terus seperti itu pertarungannya. Okay. Maka salah satu untuk menjaga hati kita adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang paling bagus apa, Bapak Ibu? Baca Quran. Banyak-banyakin baca Quran. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika iman bertambah, hati kita tenang apa tidak? Makanya di situ ada yang namanya pahala dan dosa. Bapak Ibu bisa bedakan pahala dan dosa? Ketika kita sedang taat, iman bertambah, berarti kita sedang mendapatkan pahala. Hatinya tenang. Ketika kita sedang bermaksiat, iman turun, berarti kita sedang berdosa. Rasulullah itu beri petunjuk sederhana banget, Pak. Sederhana banget. Pahala itu apa yang membuat hatimu tenang. Okay? Dan dosa itu apa yang membuat hatimu gelisah. Catatannya untuk dosa, Pak. Catatannya untuk dosa. Dan kamu tidak suka kalau itu diketahui orang. Berarti kalau pahala apa, Pak? Kamu suka ketika itu diketahui orang. Nah, ini tipis banget batasan antara suka diketahui dengan ingin diketahui. Apa? Bedanya apa? Orang yang amalnya suka diketahui dengan ingin diketahui. Kalau ingin itu sudah ada niat, Pak. Nah, mudah-mudahan pas ngaji di Baitul Jannah nanti mertua lewat lihat gitu. Namanya apa itu? Tapi kalau suka itu kan pokoknya kalau orang lihat saya suka gitu. Ini tipis sekali, Pak. Innamal a'malu binniyat. Ayo kita rajin-rajin murojaah hadis tentang niat. Jadi santai mawon ketika jenengan beramal, diketahui orang suka, tapi bukan atas skenario jenengan, santai mawon. Tapi kalau di dalam hati sudah nanti Mas lagi ngaji, mudah-mudahan besan lewat gitu, lewat betulan, Pak. Terus besoknya diceritakan, Masya Allah, besan saya soleh sekali, pokoknya malam Ahad nggak pernah absen ngaji. Jenengan terus berbunga-bunga. Nah itu hati-hati. Besoknya nggak dikomentari lagi. Terus ada sesuatu yang hilang. Berarti ada penyakit dalam hati kita, nggih. Makanya ikhlas itu adalah murni, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lebih fokus kepada urusan maksiatnya, nggih. Karena ini bulan Rajab, bulan haram. Sedapat mungkin kita minimalisir kemaksiatan kita dengan cara apa? Kita dengarkan pesan dari seorang salafus saleh yang bernama Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad. Beliau ngendikan apa? La tamdur ila sigharil maksiyah. La tamdur ila sigharil maksiyah. Walakin undur man asaita. Janganlah kamu melihat kepada kecilnya dosamu, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan maksiat. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Lah dosa cilik iki. Dosa cilik iki. Dosa cilik contohnya apa? Kayaknya sudah pernah kita bahas, nggih. Apa ciri dosa kecil dan dosa besar? Perbedaannya harus dikasih contoh dulu, nanti baru mudeng bedanya. Apa yang termasuk dosa besar, Pak? Yang termasuk amal dosa besar. Contohnya apa? Dosa besar itu gampang dicireni. Dia itu merusak satu di antara yang 5. Satu di antara yang 5. Yang pertama, agama. Yang kedua, nyawa. 3, harta. Yang keempat, akal. Yang kelima, kehormatan. Boleh dibolak-balik, Bapak. Apa saja, Pak, Bu?
agama ya, agama pertama, agama, terus nyawa, terus harta, terus akal, terus kehormatan. Kalau ada dosa, perbuatan jahat yang menodai satu di antara yang 5 itu, pasti dia dosa besar. Makanya hati-hati ya. Biasanya yang senang ngerasani bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang senang ngerasani, yang senang ngegosip. Itu di acara TV Pak, gosip itu ratingnya tinggi apa tidak? Masya Allah, dapat duit banyak hasil dari ngegosip. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau orang ngegosip, ghibah, itu di antara 5 itu mana yang ternoda, mana yang dirusak? Ada nggak? Kehormatan. Berarti hibah itu dosa kecil, dosa besar. Ternyata besar ya Ustaz. Besar lah. Besar. Wong ayatnya jelas sekali kok. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hibah itu diibaratkan oleh Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Sukakah di antara kalian makan itu di situ bukan daging segar gitu loh Pak, tapi maitan, bangkai. Makan bangkai saudaramu, coba. Ya nggak ada yang suka. Tapi kalau sudah mulai ngerasani itu, seneng apa? Ustaz, saya nggak ngerasani nih. Saya nggak ngerasani Ustaz. Ini nyata terjadi. Jenengan dengerin nggak kalau ada orang ngendiko kayak gitu? Mukodimahnya itu kayaknya saya nggak ngerasani. Ini nyata terjadi tuh. Ya kalau nyata terjadi namanya riba. Kalau tidak terjadi, kan dua-duanya salah semua ya Pak. Yo, kalau membunuh apa yang dirusak? Nyawa. Mencuri, zina, itu dosa-dosa besar. Makanya kalau 5 itu, di antara yang 5 itu ada yang kena dosa besar, dah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah kalau dosa kecil berarti contohnya apa? Dosa kecil Pak. Ada yang masih ngantor? Ada yang masih ngantor? Ngantor. Di perempatan, di Bangjo, jejeran, ya baunya wangi, dilirik gitu. Dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. Nggih. Dosa kecil itu kesalahan-kesalahan yang sangat sulit untuk kita hindari, Pak. Kesalahan tapi sangat sulit untuk kita hindari. Ketemu terus gitu. Dan tidak by design. Kalau dosa besar itu by design. Ada N plus K sama dengan P. Apa? N plus K sama dengan P. Niat ditambah kesempatan. Hasilnya perbuatan. Jadi by design. Kalau dosa kecil enggak, dia terjadinya tidak sengaja. Nah itu yang diistighfari Pak. Tapi di sini kemudian para ulama mengatakan begini, la saghirata ma'al istimrar. La saghirata ma'al istimrar. Tidak dikatakan dosa kecil ketika dilakukan istimrar terus-menerus. Wingi pas nang Bangjo, kowe kan weruh nggih Pak. Jam sekian gitu. Terus ngesuke maning setting biar tiba di Bangjo jam yang sama supaya ketemu lagi. Kan istriku enggak lihat, jamaah masjid enggak lihat tiap hari. Maka terkena kaidah la saghirata ma'al istimrar. Tidak dinamakan dosa kecil ketika dilakukan terus menerus. Dan Bapak dan Birahmatullah, Rasulullah memberikan warning kepada kita, innal mu'mina idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda.
seorang yang beriman, orang mukmin itu ketika dia melakukan dosa, maka di dalam hatinya nanti ada noda hitam, teplok satu gitu ya. Jadi hati kita seperti cermin, Bapak dan Ibu, teplok di situ satu. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jika dia kemudian berhenti, bertobat, menyesal, maka noda itu hilang. Wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbahu. Kalau dia melakukan lagi, nanti titik-titiknya akan makin banyak, sehingga nanti jadi tertutup. Fadzalikar ran, dan itulah yang dinamakan ar-ran alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat apa? Surat apa? Al-Mutaffifin. Ini salah satu ayat, salah satu yang ada saktahnya nih Bapak Ibu. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Napa saktah napa? Berhenti tapi tidak bernafas. Makanya Bapak dan Ibu juga harus hati-hati ketika baca Quran. Kalau tidak saktah, jangan disaktah. Contohnya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada saktahnya enggak? Ada. Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya begitu nggih. Belajar terus. Jadi nanti kita, oh, ternyata kalau kayak gitu lahir hukum baru. Di situ ada saktah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara penggalan kata enggak masalah, tapi secara hukum taksin kemudian ada yang lahir hukum baru di sini, namanya sah. Okay. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itulah ron yang membuat hati mereka tertutup. Karena apa? Karena yang mereka lakukan. La shaghirata ma'al istimrar, Bapak dan Ibu. Tidak dinamakan dosa kecil ketika istimrar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak dinamakan dosa besar ketika diiringi dengan istighfar. Istighfar. Ingat tadi kan kita cerita nggih, ada orang beramal dengan amalan ahli surga, di ujungnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Yang sebaliknya Bapak dan Ibu, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara neraka dengan dirinya tinggal sudah dekat sekali, tapi kemudian takdir Allah berlalu baginya, dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga dia pun masuk surga. Kisahnya bagaimana? Kisahnya ada orang yang membunuh 99 orang. Bapak, Ibu pernah jumpa orang bunuh orang 99 orang? Kebayang nggak? Kalau ketemu dengan orang kayak gitu, kira-kira jenengan lari apa dihadapi coba? Maniak gitu kan, sampai kemudian nuraninya, orang itu tetap punya nurani Bapak Ibu, tetap punya nurani. Dia bertanya kepada seorang pendeta, ada nggak jalan bagi saya untuk bertobat? Diceritani sudah mati ini 99, maka jawabannya, kamu udah mati ini 99, nggak ada jalan tobat. Akhirnya emosi kan, genepi jadi 100. Setelah itu dia bertanya kepada seorang alim, masih ada nggak jalan tobat untuk saya? Dijawab, oh, Allah itu pintu tobatnya sangat luas, penerima tobat. Kamu tetap bisa bertobat, tapi syaratnya, tahu nggak Bapak Ibu? Syaratnya kamu tinggalkan kampungmu, sebab kampungmu itu kampung yang jelek. Iya kan, ada orang
mateni wong 99 dijurna baen, berarti kampungnya iya kan? Maka disuruh hijrah. Nah, di tengah perjalanan ketika dia hijrah, malaikat maut datang. Dia meninggal. Nggih? Datanglah. Ini skenario-nya Allah yang bikin. Datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Malaikat azab bilang, ini hamba gak pernah berbuat amal soleh, saya lebih layak untuk membawa ruhnya. Malaikat rahmat bilang, ini orang sedang dalam perjalanan bertobat, saya lebih berhak. Kontok-kontokan dua malaikat ini, Allah kemudian mengutus satu malaikat yang lain untuk menjadi hakim. Gitu nggih. Menjadi hakim, ditanya, gimana kasusnya, gimana cerita dari awal. Oh gitu. Kalau gitu diukur saja. Diukur antara kampung yang ditinggal dengan kampung yang dituju. Panjang mana Bapak Ibu? Ya itu ceritanya, selisihnya cuma sesengkat di dalam satu riwayat. Di dalam riwayat lain Allah memendekkan jarak kampung yang dituju, kuasa Allah. Set gitu kan. Riwayat lain membalik. Jadi tadinya begini, icik-icik jasanya geludak gitu, balik mendekat ke kampung yang dituju. Akhirnya dibawalah oleh malaikat rahmat. Itu tobat itu. Bahkan ketika kita cerita tentang keistimewaan orang yang bertobat, Bapak dan Ibu rahimahumullah, ya. Nih, kalau ada orang bilang begini, ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu, itu kata-kata apa itu? Normal, sengaja. Kalau saya kan mengucapkan untuk amsal, ya. Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhan. Kata-kata apa itu? Musyrik no betul. Oh, kata-kata kekufuran itu, musyrik. Tapi lihat, ada seorang hamba yang dia melakukan perjalanan. Dia siapkan bekal, siapkan kendaraan, okay. Berjalan di tengah padang pasir, sampai kemudian satu ketika dia capek, ketemu satu pohon, dia istirahat. Bapak dan Ibu rahimahullah, istirahat, capek, tidur. Begitu tidur bangun, hewannya, binatangnya, kendaraannya, sama makanannya hilang, Pak. Bangun tidur, bingung. Di tengah padang pasir, nggak ada HP, nggak ada WA, nggak ada sinyal. Okay. Cari Pak, mumpeng ya Allah gitu. Akhirnya dia putus asa, wis pokoknya mati, ya urusannya mati. Balik lagi ke pohon yang tadi dia bernaung. Saking capeknya dia tidur lagi. Begitu bangun, hewannya dan bekalnya sudah ada di hadapannya. Maka senang banget Pak, senang banget Ibu, sampai dia bilang, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya. Itu kata-kata kalau kondisi normal kafir, tapi karena saking senangnya Pak, kebalik, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan. Bapak Ibu ngertos mboten? Allah lebih gembira dari hamba itu. Allahnya kita. Memang Allahnya siapa kalau bukan Allahnya kita? Allahnya kita itu Pak gembira banget ketika mendapati hambanya bermaksiat, kemudian bertaubat. Lebih gembira dari hamba itu yang dia kehilangan makanan, hewan tunggangan, kemudian mendapatkan kembali, sampai dia mengucapkan kata-kata yang ketika diucapkan dalam kondisi normal kufur kata-katanya. Bayangin Pak. Maka ayo kita bikin gembira Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tobat kita. Walaupun Rasul juga sudah ngabari kita, anak Adam itu tidak pernah terbebas dari kesalahan. Kita, kepada Ibu, kita siapapun orangnya tidak akan pernah bebas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khati'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga hati kita,
kita jaga iman kita, dan mudah-mudahan menjadi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.